Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ruang belajar PPKN. Masih bersama Bu Agustin tentunya. Hari ini kita akan belajar materi kelas 8. Ingat, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan alat tulisnya. Yuk, kita mulai belajar bersama. Untuk pertemuan hari ini, kita akan belajar materi bab 6, yaitu memperkuat komitmen kebangsaan. Adapun peta konsep dalam materi bab 6 yaitu A. Semangat komitmen kebangsaan pendiri negara. B. Bentuk-bentuk komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. C. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. D. Mewujudkan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Untuk pembahasan pada pertemuan hari ini adalah A. Semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara. B. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan para pendiri negara. A. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia. Kejayaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan sejarah awal pengenalan wilayah Kepulauan Nusantara yang merupakan tanah air bangsa Indonesia. Sebutan Nusantara diberikan oleh seorang pujangga pada masa Kerajaan Majapahit. Kemudian, pada masa penjajahan Belanda, sebutan ini diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Nesos, yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India. Dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi, sirna dan hancur tanpa sisa. Sebuah bangsa
akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi serta kapasitas untuk menjadi bangsa yang bersatu dan maju. Pengertian semangat adalah keadaan ketika batin tergerak untuk melakukan sesuatu atau tindakan yang banyak. Jadi, semangat memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Sedangkan pengertian komitmen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau kontrak. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara yang terjajah menjadi negara merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Berikut ini sekilas mengenai keras dan sulitnya perjuangan para pendiri negara. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap pada tanggal 30 Desember 1929 dan dijebloskan ke penjara Banca, Bandung. Di penjara Banca, Soekarno mendekam selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Soekarno yang menjabat sebagai ketua PNI dijebloskan ke penjara Banca bersama rekan satu pergerakannya. Di penjara ini, Soekarno menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 kali setengah meter dan berisi kasur lipat juga toilet non-permanen. Ruangan pengap dan gelap dalam penjara Banca tidak meruntuhkan semangat dan komitmen Soekarno untuk terus berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti perjuangan Soekarno berakhir. Pada tahun 1948, setelah agresi militer Belanda kedua, Soekarno kembali diasingkan ke Parapat, Sumatera Utara. Dari Parapat, Soekarno kemudian dipindahkan ke Bukit Manumbing, Bangka. Penjara, dibuang, dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat dan tekad Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia surut. Komitmen untuk hidup berjuang menciptakan perubahan yang lebih baik sudah seharusnya ada dalam diri seluruh bangsa Indonesia. Penderitaan anggaplah sebagai sebuah tantangan untuk hidup menjadi lebih baik. Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Muhammad Hatta merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Pada tahun 1916, kiprahnya di bidang politik dimulai pada saat ia terpilih menjadi bendahara Jong Sumatranan Bon wilayah Padang. Pada tahun 1921 menetap di Rotterdam, Belanda dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda. Pada tahun 1927 bergabung dengan Liga menentang imperialisme dan kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalisme India Jawaharlal Nehru. Selanjutnya, pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia. Bulan September tahun 1932, Bung Hatta berjumpa dengan Bung Karno untuk pertama kalinya.
Sejak saat itu, keduanya seperti dipertemukan alam, berjuang bersama membela tanah air. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan di Ende, Flores. Aksi ini menuai reaksi keras dari Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pemimpin partai yang selanjutnya diasingkan ke Dikul, Papua. Pada masa pengasingan di Dikul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberikan pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lain sebagainya. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara yang terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain yang ada di dunia. B. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. Jiwa semangat dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga nilai-nilai kejuangan 45. Semangat mengandung arti, tekad, dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara bersemangat berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pelajar bersemangat belajar untuk menyongsong masa depan dan untuk pembangunan bangsa Indonesia. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. Artinya, bahwa setiap embrio nilai itu sudah ada dari zaman kerajaan, hanya belum muncul dan dirumuskan. Barulah tercapai titik kulminasi atau titik puncak pada tahun 1945. Nilai-nilai itu disepakati sebagai nilai dasar yang menjadi daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia. Untuk memperoleh gambaran tentang nilai-nilai 45 yang berkembang pada setiap zamannya, diadakan periodisasi sebagai berikut. Periodisasi nilai-nilai 45. Periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional. Sejak dahulu, Nusantara dimiliki oleh kerajaan yang merdeka dan berdaulat. Kehidupan dalam kerajaan juga diisi oleh kerukunan dan kedamaian antar pemeluk agama, baik Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, dan penganut kepercayaan. Pada waktu itu sudah mulai timbul jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan, yaitu kesadaran harga diri, jiwa merdeka, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kerukunan hidup antar umat beragama, serta kepeloporan dan keberanian. Periode 2. Masa pergerakan nasional. Sebelum perjuangan di masa pergerakan nasional, perjuangan masih bersifat kedaerahan. Perlawanan di wilayah Nusantara yang bersifat kedaerahan seperti yang dilakukan Sultan Hasanuddin, Kapiten Patimura, Pangeran Diponegoro, dan masih banyak lagi. Namun perlawanan masih bersifat lokal dan tidak ada koordinasi sehingga mampu dipatahkan oleh Belanda. Tahap awal perjuangan nasional ditandai dengan lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, Serikat Dagang Islam atau Serikat Islam pada tahun 1912. Pada tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda
yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa, lalu menjurus pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Periode 3, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima pihak Belanda. Belanda ingin menjajah kembali. Mulailah bangsa Indonesia melakukan perjuangan dalam segala bidang. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Oleh karenanya, bangsa Indonesia berjuang dengan mengangkat senjata, berjuang dalam bidang politik, dan melakukan diplomasi. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan melahirkan nilai-nilai operasional yang merupakan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Periode yang keempat adalah masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu, karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada saat ini, tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah kecil. Tantangan menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa dapat datang dari dalam dan luar negeri. Malas, korupsi, pemberontakan, dan krisis ekonomi merupakan tantangan yang berasal dari dalam dan harus dihadapi oleh seluruh anggota masyarakat. Penjajahan secara fisik pada saat ini kemungkinannya sangat kecil terjadi, tetapi ancaman dari luar yang bersifat non-fisik seperti gaya hidup, datangnya ajaran yang tidak sesuai dengan Pancasila, janganlah dianggap sebelah mata. Untuk menghadapi semua tantangan tersebut, jiwa dan semangat 45 patut kiranya untuk tetap dipertahankan. Semangat 45 adalah dorongan dan manifestasi dinamis dari jiwa 45 yang membangkitkan kemauan untuk berjuang merebut kemerdekaan bangsa, menegakkan kedaulatan rakyat, dan mengisi serta mempertahankannya. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jiwa dasar dari jiwa dan semangat 45. Nilai-nilai 45 lahir dan berkembang dalam perjuangan bangsa Indonesia dan merupakan daya dorong mental spiritual yang kuat untuk mencapai kemerdekaan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu lagi di ruang pembelajaran PPKN selanjutnya. Ingat, selalu terapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.